Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Kita berjumpa kembali di kuliah spiritual dan kali ini videonya saya buat spesial banget. Kali ini videonya saya buat seminar online gratis secara bertahap. Mungkin saya akan buat 1 atau 2 series, kita lihat aja nanti. Karena seperti biasa materinya akan selalu mengalir. Ya kita lihat saja 1 atau 2 series atau mungkin bahkan 3 seri, kita nggak tahu. Tapi sebelum saya memulai, ya ini adalah materi yang akan kita bahas. Saya ingin melihat dulu grup Practical Ho'oponopono, ya, dan ini adalah luar biasa sekali. Perhatikan di sini, membernya adalah 10.300 orang. Wow, ya 10.300 orang. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa. Memang kalau kita bandingkan dengan grup lain yang mungkin jumlahnya jauh lebih besar, mungkin grup ini nothing, benar-benar kecil. Tapi bagi saya mencapai level 10.000 itu adalah satu yang sangat-sangat luar biasa sekali. Saya tidak pernah membayangkan grup ini bisa mencapai 10.000 member di dalamnya. Dulu waktu tahun 2014 saya buka, mungkin saya cuma punya target ya kalaupun memang bisa 2.000 orang atau mungkin 1.000 orang, itu udah cukup. Ya, saya nggak pernah iklan sama sekali di grup ini. Dan saya tahu bahwa materi yang di dalam grup ini tidak untuk semua orang. Kita tidak berbicara tentang politik, kita tidak bicara tentang ngeprank-ngeprank, atau satu hal yang berbau humor. Ya, tidak semua topik yang ada di dalam grup kita ini tidak semua orang bisa suka. Ya, dan benar-benar ini murni organik, saya nggak iklan apapun. Jadi mencapai 10.000 ini bagi saya adalah sebuah prestasi yang sangat-sangat luar biasa sekali. Oke, terima kasih teman-teman semuanya sudah stay di grup ini. Saya akan terus berbagi, sharing apa yang saya ketahui di grup ini. Terutama sejak saya berada di Amerika, saya banyak baca buku, banyak baca, ikut-ikut seminar juga dulu sebelum ini ya, sebelum Covid. Banyak ikut-ikut seminar sehingga ilmunya bisa saya sharingkan di sini. Semoga bisa berguna bagi teman-teman semuanya. Oke. Sebagai wujud terima kasih saya kepada teman-teman yang ada di grup ini, saya ingin memberikan sebuah pemahaman yang luar biasa, sharing ilmu yang sangat-sangat mahal, ilmu yang super duper daging semua, ya, yaitu sudah saya bicarakan kemarin, yaitu ilmu bagaimana ini yang disebut dengan genetic destiny. Bagaimana sebuah genetika itu mempengaruhi kita punya nasib. Wow, ya apa hubungannya nasib dengan genetika? Nah, itu nanti kita akan bahas. Ya, saya akan buat video berseri, saya akan jelaskan secara perlahan-lahan supaya semuanya bisa ikut. Oke? Dan saya yakin ini juga bukan video yang surprise karena sudah saya bahas di dalam grup ini. Jadi pertama materinya Anda sudah lihat, the genes load the gun, lifestyle pull the trigger. Ini tulisannya seperti ini. Ini sudah saya kasih intro genetic destiny. Lalu kemudian saya juga sudah kasih bahan untuk membuat itu, yaitu dengan cara mengubah persepsi. Ya, dikatakan the moment you change your perception is the moment you rewrite the chemistry of your body. Yang ngomong adalah Bruce Lipton. Jadi dia mengatakan momen ketika Anda mengubah persepsi, maka itu adalah momen Anda memprogram ulang semua struktur kimia di dalam tubuh Anda. Dan otomatis pasti nasib Anda pun juga akan berubah, ya. Nah, Anda lihat di sini Dr. Bruce Lipton, ya. Jadi ini adalah seorang ilmuwan, seorang dokter di bidang biologi. Bukunya adalah Biology of Belief. Mari kita langsung ke papan tulis. Ya, ini dia bukunya adalah Biology of Belief. Saya nggak tahu apakah ada bahasa Indonesianya ada apa enggak, saya juga nggak tahu. Tapi saya sudah baca bukunya Bruce Lipton dan kalau saya pribadi baca bukunya ini langsung puyeng karena bukunya full dengan istilah-istilah biologi, full dengan istilah-istilah kedokteran. Saya tidak punya background kedokteran, ya tidak paham tentang kedokteran. Background saya adalah dunia finance. Jadi bagi saya secara pribadi baca bukunya Biology of Belief bikin kepala saya puyeng, nggak ngerti apa-apa. Ya, baca buku itu cuma bener-bener tulisan yang, aduh apaan sih ini? Ya, tapi semuanya berubah ketika saya ikut seminarnya. Ya, jadi ketika ikut seminarnya ternyata Bruce Lipton ada seorang pengajar yang sangat-sangat luar biasa. Ya, seminarnya jauh lebih bagus daripada bukunya dan di dalam seminarnya ada animasinya. Ya, sehingga itu memudahkan
orang awam seperti saya untuk bisa mempelajari. Baru kemudian setelah saya ikut seminarnya, saya baca ulang bukunya. Oh alah, seperti ini maksudnya ya. Saya nggak tahu dengan Anda, mungkin Anda pernah baca apa enggak, dan mungkin Anda punya background yang lebih bagus daripada saya. Baca buku Biology of Belief, kalau bagi saya tanpa ikut seminarnya, puyeng, nggak ngerti apa-apa. Ya, bagi Anda yang punya pengalaman sama seperti saya, jangan khawatir karena saya akan men-sharingkan sedikit tentang ajarannya Biology of Belief ini kepada teman-teman sehingga bisa menjadikan modal memudahkan untuk kita baca bukunya dia. Oke? Dan ya, betul. The destiny, genetic destiny ya. Ya. Genetic destiny betul? Bentar ya kita cek lagi. Ya, genetic destiny ya. Jadi genetic destiny ini sebenarnya bukan saya yang menemukan. Jadi sekali lagi ini bukan ilmunya saya, oke? Jadi kalau Anda mau sharingkan boleh aja sharingkan. Ini bukan ilmunya saya. Saya nggak berani ngaku-ngaku ini ilmunya Pak Irwan. No, 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 no. Saya bukan guru, saya cuma pembelajar biasa dan saya sharingkan dari mana sumbernya. Yes, dari dua orang ini. Ya. Jadi saya mendapatkan teori ini, pemahaman ini dari dua orang ini. Yang pertama tadi saya sudah jelaskan yaitu Bruce Lipton, ya seorang ahli biologi, kalau Anda seorang ahli genetik juga, ya. Jadi artinya dia cukup punya kompetensi di dalam dunia biologi, ya. Lalu kemudian yang kedua tentu saja kita sudah bahas sering sekali yaitu Dr. Joe Dispenza. Fotonya ada di bawah. Ya, Dr. Joe Dispenza adalah seorang ahli chiropraktik awalnya. Sama juga dia adalah seorang dokter. Artinya dia punya kompetensi yang cukup lumayan di bidang kedokteran. Jadi kalau berbicara tentang struktur mekanisme tubuh, ya terus kemudian apa yang terjadi dengan otak kita, struktur kimiawi tubuh kita, apa yang terjadi dengan emosi dalam diri kita. Saya rasa dua orang ini punya kompetensi yang sangat-sangat baik. Jadi bukan cuma katanya-katanya. Ya, bukan ahli-ahli yang kalau misalkan saya menemukan ini, nggak make sense karena saya background-nya adalah finance. Ya, sekali lagi kalau Anda bilang, oh Pak Irwan adalah seorang guru. No, saya bukan guru. Oke, karena background saya adalah finance. Yes, saya guru finance. Kalau Anda mau belajar saham, Anda belajar option, ya Anda belajar tentang komoditi, ya itu mungkin saya bisa mengatakan, oke, Anda bisa belajar pada orang tepat. Saya expert di bidang itu karena saya di Amerika adalah seorang hedge fund. Artinya ilmu saya oke lah ya untuk menjadi seorang guru. Tetapi kalau di dunia spiritual, di dunia pengembangan diri, no, saya juga pembelajar, saya bukan guru. Jadi apa yang saya ajarkan harus saya jelaskan sumbernya dari mana. Fair enough? Good ya. Jadi di depan saya sudah mengatakan bahwa ini bukan ilmunya saya. Dan saya tidak malu mengatakan itu. Saya lebih malu kalau saya ngaku-ngaku ini ilmunya saya padahal ini bukan ilmu saya. Good ya. Istilah genetic destiny pun tidak saya rubah. Jadi pertama kali saya yang mengucapkan ini adalah Dr. Joe Dispenza. Ya, orangnya yang di bawah itu. Ya, ini ada Bruce Lipton, yang di bawah adalah Dr. Joe Dispenza. Dan saya mengetahui teori ini pada saat ikut seminarnya Becoming Supernatural, dan Dr. Joe mengajarkan ilmu tentang namanya genetic destiny, bagaimana sebuah genetik itu bisa mengubah nasib kita. Wow. Ya. Oke, intronya udah cukup. Mari kita langsung masuk ke dalam teorinya. Sebelum kita menuju ke dalam genetic destiny, maka saya ingin mengenalkan bahan bakunya dulu. Karena tanpa Anda mengenal bahan bakunya, Anda akan sulit memahami atau mendapatkan pemahaman yang maksimal tentang genetic destiny. Good? Ya, bahan bakunya kita akan belajar dari Bruce Lipton, di mana di dalam bukunya dia mempunyai satu teori yang disebut dengan honeymoon effect. Sudah pernah saya bahas ini. Ya, ini pun istilahnya dia, saya tidak mengubah apapun. Ya, ini adalah istilahnya yang digunakan oleh Dr. Bruce Lipton. Dia mengatakan ada efek yang disebut dengan honeymoon effect. Efek ketika kita lagi honeymoon. Kalau dalam bahasa Indonesia, kita merasakan efek ini ada ketika kita lagi jatuh cinta pada seseorang. Ya, siapa di sini yang belum pernah merasakan jatuh cinta? Sama sekali tidak pernah mencintai lawan jenis Anda?
Atau jangan-jangan malah Anda mencintai sesama jenis? Oh no. Ya. No, 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 no. Guyon, guyon ya. Bagi Anda yang pernah merasakan jatuh cinta, ya, maka coba deh perhatikan atau Anda ingat-ingat lagi ketika Anda pertama kali jatuh cinta, fall in love, jatuh cinta. Wow. Ada lagunya mengatakan jatuh cinta berjuta rasanya. Ingat ya, jatuh cinta berjuta rasanya. Jadi pada saat kita lagi menyukai seseorang, maka mendadak ada perubahan struktur di dalam tubuh kita. Ya, jadi kalau misalkan pada saat itu kita diteliti nih, apa sih sebenarnya kita pikirkan, lalu kemudian ada perubahan kimia apa di dalam tubuh kita, maka semua polanya itu bisa dijelaskan dengan sangat-sangat luar biasa di dalam bukunya Bruce Lipton yang berjudul Biology of Belief. Nah, Anda mau tahu secara detail, baca aja di bukunya, ada yang namanya honeymoon effect. Atau kalau Anda malas membaca, Anda tinggal googling, tuh enak kan? Anda tinggal googling, cari Bruce Lipton honeymoon effect. Ya, pada prinsipnya adalah ketika kita jatuh cinta, ketika kita falling in love, ya, maka tubuh kita bekerja seperti apa ya? Bekerja pada sebuah level yang baru. Ya, seperti kita mendapatkan sengatan energi, betul? Ya, seperti tubuh kita ini, kalau yang tadinya kita biasanya loyo, pagi baru bangun pagi, tidak semangat mau sekolah atau kuliah ya. Biasanya kalau kita pergi sekolah itu cuma satu kegiatan yang monoton, yang cuma menjalani hari demi hari. Tiba-tiba ketika kita menyukai seseorang, tiba-tiba seperti kita nih mendapatkan sengatan energi, entah dari mana itu. Ya, mendadak kita bisa menjadi diri kita yang terbaik. Ya, kalau boleh dikatakan ini disebut dengan top performance. Wah, ya. Jadi seperti ini sudah kalau Pak Tung bilang ini sudah super dahsyat luar biasa ya. Mendadak kita jadi dahsyat luar biasa. Tiap pagi bangun, wah langsung ingat, wah hari ini saya mau ketemu sama cewek saya. Saya sudah nggak sebayangkan ini sudah gimana rasanya mau ketemu, sudah rasanya kebelet ketemu. Ya, pagi-pagi bangun semangat mandi, biasanya nggak pernah mandi, sekarang jadi mandi, betul? Ya, tadinya males sikat gigi, sekarang sikat gigi. Ya, wangi-wangi pakai parfum. Terus kemudian ingin show off, tunjukkan yang terbaik. Pulang malam, kena hujan, kena angin malam, naik motor. Apakah pernah ada orang jatuh cinta lalu kemudian jadi sakit? Jarang banget, betul? Ya, kenapa? Karena kita merasakan bahagia. Inilah mencapai level kebahagiaan yang sangat luar biasa karena kita mencintai atau kita menyukai orang. Mendadak hidup kita jadi wow. Mendadak semangat kita jadi maksimum. Mendadak sekarang kita mau melakukan apapun. Mendadak tubuh kita bilang oke terhadap semuanya. Betul? Ya, ada yang pernah merasakan seperti itu? Ya, ini namanya honeymoon effect. Ya. Sayangnya kita tidak paham pola ini atau kita mudah lupa ketika orang itu sudah menjadi pacar kita. Ketika orang itu sudah menjadi istri kita atau jadi suami kita. Maka mendadak bahagianya jadi semakin ngedrop, betul? Sehingga sekarang udah mencapai satu level, lu lagi. Ya, muka lu lagi, betul? Kemana rasa bahagia yang dulu? Ya, sehingga sekarang justru malah lebih sering berantem daripada merasakan itu lagi. Nah, kalau misalkan kita nih robot, bisa nggak sekarang kita memprogram ulang sehingga kita bisa mencapai honeymoon effect ini lagi? Jawabannya tentu saja bisa, ya. Tapi kita nggak menuju ke sana, kita akan membahas polanya. Perhatikan, ketika kita mencapai honeymoon effect, berarti struktur tubuh kita ada yang berubah. Berarti kita memprogram tubuh kita untuk masuk ke dalam satu zona yang disebut dengan top performance. Oke, sampai sini bisa diikutin, ya. Jadi honeymoon effect ini memberikan sebuah pengaruh yang sangat-sangat besar terhadap kita, ya, terhadap kesehatan kita, terhadap emosi kita, terhadap hidup kita secara keseluruhan. Sehingga apapun yang kita lihat, semuanya itu membahagiakan. Mendadak dunia jadi begitu indah, betul? Ya, mendadak persepsi kita pun juga berubah, betul? Yang berubah sebenarnya apa? Persepsinya kan
ya masih tetap misalkan di pinggir jalan tiba-tiba motornya mogok. Aduh, motornya mogok. Karena berdua sama si dia, aduh sudahlah. Oke lah, ayo kita dorong berdua, hujan-hujanan berdua. Aduh, romantisnya. Nggak ada tuh namanya pacaran lagi jatuh cinta, motor mogok, ngomel-ngomel di jalan. Nggak ada. Ya, pasangan kita datang terlambat, ya sudahlah, aduh. Gak apa-apa. Aduh sorry ya datang terlambat ya. Aduh gak apa-apa. Yang penting kita bisa ketemu aja. Saya udah seneng minta ampun. Ya makan di pinggir jalan gak apa-apa. Nah yang penting saya bersama kamu. Wow, dunia milik berdua, betul? Ya kalau Anda pacaran, Anda mengatakan bahwa dunia cuma milik kita berdua. Yang lain cuma ngekos. Ya saking bahagianya. Sehingga apapun yang kita lihat, persepsi, semuanya jadi bahagia. Ya, semua jadi bahagia. Nah, bagi Anda yang pernah mengalami itu, ada satu pola, ya, satu pola, ada satu pembelajaran, ada satu pemahaman yang harus Anda sadari, yaitu kata bisa. Kalau Anda pernah mengalami itu, berarti Anda bisa. Berarti program itu ada, betul? Karena kalau program itu nggak ada, program apa itu? Program honeymoon effect ini. Program untuk menjadi super bahagia ini. Ada, sudah ada. Karena kalau program itu tidak ada, maka nggak akan bisa. Ya, kebetulan itu ke-trigger sama pacar Anda, calon pacar misalkan, ke-trigger sama itu sehingga program itu muncul. Tapi sekali lagi, program itu sudah ada. Betul? Ya. Dan satu lagi yaitu Anda pernah mengalami itu berarti Anda juga bisa mengalami itu. Pernah mengalami berarti Anda bisa untuk diulang lagi, bisa. Oh, tentu saja bisa. Coba Anda bayangkan sekarang apa yang terjadi kalau misalkan kita bisa mengakses honeymoon effect ini terus-menerus. Maka apa yang terjadi dalam hidup kita? Ya, kalau kita bisa mengakses honeymoon effect ini, tidak mesti berurusan dengan jatuh cinta, fall in love. Ya, bisa jadi kita semakin dekat dengan goal kita misalkan. Maka kita akan merasakan satu siraman semangat yang sangat luar biasa. Jadi honeymoon ini gak mesti dengan seseorang, bisa juga dengan sesuatu. Misalkan Anda sekarang lagi membuat sebuah program, di mana program itu sudah Anda impikan, dan kalau program ini jalan, mungkin bisa menghasilkan uang 10 miliar bagi Anda. Di mana uang itu begitu besar artinya bagi hidup Anda. Dan program ini sudah hampir selesai, kurang sedikit lagi, maka Anda pun juga mengalami namanya honeymoon effect. Ya sampai Anda bikin program itu lupa tidur, misalkan lupa makan, saking semangatnya, dan itu tubuhnya oke-oke aja. Tubuhnya nggak apa-apa. Ya, kadang-kadang kita sampai lupa semuanya itu, tapi tubuh mau mentoleransi. Asalkan tidak kebablasan ya, tubuh mau toleransi. Biasanya kalau ketika ketika kita tidak punya motivasi apapun, ya ketika hidup kita cuma datar-datar aja, kurang tidur kepala udah pening. Aduh, pening udah kepala pening. Tapi ketika kita punya sengatan energi seperti ini, misalkan ketika kita bekerja dengan penuh passion, ya, tidak tidur 1 hari, nggak apa-apa, tetap semangat. Ya, ketika kita mencintai orang dengan begitu luar biasanya, kepingin banget ketemu, mungkin pergi tamasya sama-sama, kurang tidur, tetap semangat karena ketutup sama rasa bahagia ini. Betul? Ya, coba sampai sini dulu aja. Sebelum kita melanjutkan, sampai sini dulu aja. Ya, dipahami. Pertanyaan saya adalah sekarang, pernah nggak Anda mengalami honeymoon effect seperti ini? Ya, lalu kemudian seperti apa pengalamannya? Apa yang Anda rasakan? Dan kemudian coba di-recall ulang, diingat ulang pengalaman itu. Rasakan apa yang terjadi pada tubuh Anda. Yakin pasti bisa kalau Anda recall ulang program itu. Anda mainkan lagi program itu di dalam pikiran Anda sekarang dengan tenang, maka Anda akan merasakan lagi, seperti ini jatuh cintanya. Coba Anda recall ulang, lalu kemudian Anda perhatikan apa yang berubah dalam tubuh Anda. Apa yang berubah dalam tubuh Anda. Oke? Seru kan? Ya, ini baru pertama kali, ini adalah modal dasarnya honeymoon effect ini sebelum kita nanti belajar tentang genetic destiny. Oke? Itu aja dulu. Nanti kita akan lanjutkan di yang kedua. Jangan lupa dicatat ya, dan pastikan teman-teman ikut terlibat di dalamnya. Semakin banyak Anda terlibat, maka semakin pemahaman Anda jadi semakin
besar. Oke, Anda boleh sharingkan, mungkin Anda punya pengalaman, Anda punya cerita tentang honeymoon effect ini, ya, dimana ketika honeymoon effect terjadi satu hal yang tidak biasa, ya biasanya saya kena hujan dikit, langsung kepala saya pusing, langsung kena flu. Waktu saya jatuh cinta, waduh Pak, jangankan hujan, renang di danau dingin-dingin aja saya nggak sakit Pak. Nah, misalkan seperti itu. Biasanya saya terlambat makan sedikit, mah saya kumat. Ketika saya jatuh cinta, wah, lah kok saya terlambat 3 jam, 5 jam nggak ada masalah. Ya, mungkin ada pengalaman seperti itu, boleh Anda sharingkan, kita sama-sama belajar tentang honeymoon effect ini. Oke, saya tunggu ya sharing-sharingnya. Oke, sampai ketemu nanti di video yang kedua. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir. Thank you, I love you all. Bye.